وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat, hidayah, inayah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita selalu usul serta masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwan akhwat rahimana wa rahimakumullah, guru kita mengajarkan kepada kita semuanya, Allah akan memberikan kita surga. Allah akan memberikan kita surga. Berbagai cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan untuk sampai ke surga. Antara lain dengan bagaimana kita menyikapi rezekinya kita. Jadi dengan rezeki yang kita dapatkan, dengan itu pula Allah memberikan jalan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan merasa puas. Jika sehari-hari kita bermunajat memohon rezeki, kita doa sama Allah, ya Allah, keberi rezeki ini ya Allah, ya Allah, keberi rezeki ini ya Allah, maka harus bersamaan dengan diyakinkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi, dan datangnya rezeki tersebut dari Allah. Jadi Allah yang memberi dan datangnya rezeki itu dari Allah. Maksudnya orang yang mendatangkan rezeki kepada kita, yang menggerakkan orang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya rasa itu, kalau kita yakin bahwa Allah yang ngasih dan datangnya rezeki tersebut dari Allah, maksudnya orang itu digerakkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu merasa puas dengan rezeki yang aku berikan walaupun sedikit, maka aku akan merasa puas juga dengan ibadahmu yang sedikit, dan aku akan memberikanmu surga. Allah, begitu indahnya. Kalau kita terima, alhamdulillah, dikasih oleh Allah, alhamdulillah, yakin ini pemberian, ini yang terbaik menurut Allah, kita terima dan yakin ini dari Allah, maka balasan yang diberikan oleh Allah, ibadah kita yang sedikit itu, Allah akan menerimanya dan Allah akan merasa puas dari itu semua. Jadi jika kita mendapat rezeki, harus puas walaupun sedikit. Sebab manusia ini umumnya punya rasa tidak puas. Walaupun banyak, tetap merasa sedikit. Ini memang sifatnya manusia. Dapat 1 juta, pengen 2 juta. Dapat 2 juta, pengen 3 juta. Dapat 3 juta, terus merasa tidak puas. Tapi kalau kita merasa puas, dapat 100.000, disyukurilah, alhamdulillah. Yang kerja dagang, yang kerja tukang, yang kerja apapun, nerima. Oh, ini dari Allah, Allah ngasihnya saya ini, alhamdulillah. Maka semua ibadahnya kita yang penuh dengan kekurangan, Allah dah anggap itu semuanya, dan Allah akan mengangkat dan akan memberikan kepada kita surga untuk kita. Tapi kalau kita itu merasa tak puas terus, walaupun ibadahnya kita banyak, mungkin bisa jadi ibadah itu akan dicari kurangnya oleh sekarang. Jadi harus merasa puas, alhamdulillah. Kalau ingin masuk ke dalam surga, kalau tidak mau masuk ke dalam surga, akan sama seperti mereka-mereka yang lain.
Jadi yang pertama harus merasa puas. Oh, alhamdulillah. Yang nomor dua dengan sabar. Jadi harus sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang sabar menunggu datangnya rezeki dariku, maka di saat-saat kesabarannya itu aku hitung ibadah kepadaku. Jadi kalau kita tidak punya uang, tapi kita sabar, tidak ngomel, tidak keluh, tidak bercerita sama orang, sabar diterima. Nunggunya kita dari tidak punya rezeki sampai kita punya rezeki, itu oleh Allah dianggap ibadah. Dianggap ibadah, subhanallah. Subhanallah. Jadi jika kita punya satu urusan rezeki, kemudian menunggu datangnya rezeki itu dengan sabar, tidak ngomel, maka di dalam menunggunya dihitung sebagai ibadah oleh Allah. Sama seperti tidurnya orang yang sedang berpuasa. Jadi kalau kita sabar nunggu, ada orang misalnya mau ngasih rezeki itu lamanya gitu ya. Lamanya tuh maksudnya sabar gitu, tapi dengan kesabaran maka disamakan oleh Allah seperti tidurnya orang yang sedang berpuasa. Gimana tidurnya orang puasa? Ibadah Allah. Yang nomor tiga, merasa benar-benar merasa ini semua adalah pemberian dari Allah. Merasa dengan yakin, merasa dengan benar Allah yang memberikan ini semua. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku yang memberi kamu makan, maka mintalah kamu makanan padaku. Aku yang memberikanmu pakaian, maka mintalah kamu pakaian kepadaku. Salah besar jika kamu meminta selain kepadaku, sebab semua adalah kepunyaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di atas muka bumi, termasuk dirinya kita, itu milik Allah. Makanya kita selalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah, kita ini punyanya Allah. Bajunya kita, rezekinya kita, anaknya kita, suaminya kita, istrinya kita, milik Allah, bukan miliknya kita, milik Allah. Allah yang ngatur semua. Kadang-kala sekarang lagi sayang, mungkin besok tidak sayang. Sekarang suka dengan baju ini, bisa dan suka. Kenapa? Yang membolak-balikkan hatinya kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita merasakan kalau datangnya rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi, pastinya kita akan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Bagaimana caranya kita merasakan kalau yang memberi rezeki itu Allah? Gimana? Caranya itu gimana? Nah, ini kayaknya sulit. Yang tahunya orang yang langsung yang ngasih. Gimana caranya bahwa biar kita ini merasa ini pemberian dari Allah? Maka sebelum datangnya sesuatu, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat datang akan merasa Allah yang memberi. Jadi misalnya ada satu orang mau ngasih, anggap bayar utang lah misalnya nih, atau mau tahu orang itu udah di jalan, sebelum orang itu lo berdoa dulu sama Allah, ya rezekimu ya Allah, harapkan ya Allah, rezeki yang halal dan baik ya Allah, minta sama Allah. Jadi pas orang itu datang, bukan orang itu yang ngasih, tapi Allah. Nah, kalau kita pas hanya menganggap bahwa ini pemberian orang itu, ya hilang Allahnya. Apalagi dengan usahanya kita seakan-akan saya dapat uang 100.000 ini karena kerja, karena usaha, karena dagang, karena ini, karena itu dan sebagainya. Bukan. Jika kita tidak minta kemudian mendapat rezeki, maka sulit dirasakan kalau Allah yang memberi. Kita bisa merasakan kalau Allah yang memberi dengan cara meminta tiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kita lagi,
kesabaran dan tawakal adalah minyak pelumas bagi kehidupan. Bila keduanya menghiasi diri kita, pasti kita akan tegar dalam menghadapi hidup. Sabar dan tawakal. Kalau kita punya dua ini, semua hidup akan menjadi mudah. Semua hidup akan menjadi gampang. Bagaimana sepertinya rantai, kalau tidak ada minyaknya, jalan tapi bunyi. Bunyi rantai itu bunyi berkarat, tidak bagus. Engkolan sepedanya tidak bagus. Tapi kalau udah dipakein pelumas, dipakein oli lah bahasanya kita ya, dipakein oli, yaitu dengan kesabaran dan tawakal, semuanya jadi lancar. Tidak ada lagi bunyi-bunyi itu di dalam kehidupan karena tidak sabar dan tawakal. Apa bunyinya? Ngomel, ngadu, cerita sama orang, itu bunyi. Wah, hidup sekarang susah. Cerita sama orang, artinya sebenarnya orang itu belum tawakal. Gitu. Tapi kalau orang tawakal, dia akan berbicara dengan Allah di tengah malam. Ia diceritakannya tengah malam bersama Allah saat orang lain tidak ada yang tahu. Allah. Jadi kalau kita ingin kehidupannya kita itu mudah, rezeki yang kita dapatkan mungkin 1000, tapi dengan 1000 itu jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sedikit pemberitahuan kepada seluruh ikhwan dan akhwat. Buya mengharapkan kepada teman-teman semuanya, khususnya ar-rajul yang laki-laki, insyaallah di hari Sabtu dan Minggu Buya mengajak teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama kerja bakti untuk pengecoran bagian dalam bangunan pondok bina jadidnya kita. Jadi diharapkan untuk kita sama-sama turun semuanya yang laki-laki, ajak teman-temannya yang laki, yuk kita turun. Kenapa? Karena Buya juga mengharap di hari itu, di 2 hari itu, insya Allah ikhwan-ikhwannya kita yang dari Pontianak juga akan turun. Sama seperti beberapa 1 bulan yang lalu, teman-temannya kita turun semuanya. Kalau ditambah dengan yang kita juga turun di sini, termasuk para alumni juga akan turun, insya Allah pengecorannya kita akan cepat selesai. Seperti itu. Karena hitungan-hitungannya Buya mengharap tiang-tiang untuk tingkat 2 itu sebelum Ramadan sudah terakit, dan kalau memang bisa 1 aja yang dicor, alhamdulillah. Seperti itu. Dan untuk masalah pengecoran ini Buya sangat mengharap kepada ikhwannya untuk kita sama-sama turun. Karena minggu kemarin tidak bisa. Ternyata ada miskomunikasi, salah dari komunikasinya, disangka minggu ini, padahal kita mengharapnya minggu kemarin. Jadi karena minggu kemarin bisa, Buya benar-benar mengharap kepada semuanya yang punya teman, yuk turunkan teman-temannya, yuk kita nyelesain yang bina jadid ini, pengecoran ini. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang nomor 2, Buya mengundang juga untuk semua ikhwan dan akhwat. Insyaallah kita akan mengadakan rapat haul Akbar Alim Rabbani Abuya Al-Habib Amin bin Muhsin yang kedua. Jadi kita kumpul dulu, insyaallah kita adakan rapat penting. Kenapa Buya katakan rapat penting? Begini, Buya kepingin hadir, yang hadir nanti malam ini, di malam Jumat, malam Sabtu, Buya anggap ini pemain inti. Antum jangan pernah menjadi pemain cadangan. Pemain cadangan ini diperlukan atau tidak diperlukan gitu. Yang paling diperlukan ini
Yang diharapkan ini adalah pemain inti. Tergantung atau mau jadi pemain inti atau pemain cadangan. Yang datangnya hanya datang all sekali-sekali itu, yang pas all baru timbul, berarti itu pemain cadangan. Pas lagi kita udah nggak bisa kejar ke sana, ini pemain cadangan. Ya pemain cadangan ya kayak gitu. Biasanya kalau terlalu lama jadi pemain cadangan, dijual, ditransfer. biasanya bukan mengatakan pas gitu transfer. Kalau biasanya bola itu kalau pemain bola itu biasanya yang paling seru itu pemain inti, yang disorak-sorak itu pemain inti. Kalau pemain cadangan, kalau sering tidak dimainkan biasanya dipinjamkan ke klub yang lain. Main ke sana, klub sana. Kita jangan jadi pemain cadangan, kita jadi pemain inti. Yuk, yang merasa pemain inti di Hall Akbar, bukan pemain intinya yang buya, bukan ini, tapi pemain inti dari guru kita. Ini si A, si B, si C, si D. Ini pemain inti. Yang tidak datang ya karena sesuatu untuk yang udah dengar tapi tidak datang. Gimana boleh? Pemain cadangan. Ya udah dengar ini. Kemudian tetap ada pemain cadangan. Di transfer bu ya. Ya tergantung lihat nanti. Iya kalau ada klub lain yang mau terima. Kalau tidak mau terima, juga. Allahu Akbar. Jadi Jumat malam Sabtu, dan tolong disebarkan kepada khususnya juga keluarga Hawariyin diharap untuk hadirnya, ya seperti itu. Untuk yang terakhir dimatikan aja rekamannya udah selesai rekamannya itu, dan nyampe ke pemain intinya juga udah nyampe, yang sisanya